back to Dasinia. Oke, Oh, excited banget nih. ya kan di episode 2 berbeda pembawa acaranya ya, Cah? Betul banget, Sya. Kalau sebelumnya itu ada June sama Hafiz, sekarang ada Lausya dan Chayla. Aduh, Nah, kita mau ngebahas lagi. Udah pasti ngebahas apa, Chay? tentang buku nggak sih, Sya? Udah pasti Dasi ngomongin buku. Nah, Betul sekarang narasumbernya ini yang didengar-dengar sih guru Betul. bahasa Indonesia. Jadi cakep. sesuai banget sama Betul yang mau kita banget. omongin kali ini. Betul nih, Chay. banget. Dengar-dengar suka banget sering baca buku setiap harinya. Udah. Ada publikasinya juga. Cakep. Siapa lagi kalau bukan Pasep? Oke, halo. Halo, Ya, Pak. Chayla, nggak usah. Gimana Pak? Gimana Pak? Terima kasih sudah mengundang ke acara Dasi. Udah. Siniar. Oke, jadi siniar ini ngebahas tentang literasi dan numerasi. Betul banget. Khususnya di 82 dan ini bentuknya adalah podcast. Yes. Pasep sudah nonton episode pertama. Pasep suka dengan program barunya OSIS 2024-2025. Yes. Meskipun baru 2 episode, Pasep kira masih bisa sampai 3 episode lah ya. Amin. Baik. Semangat kita ya. Ya, oke. Apa nih yang mau kita bahas di literasi Dasi kali ini? Jadi sebenarnya saya mau intermezzo tentang Bapak dulu sih, Pak. Boleh. Saya mau nanya, sejak kapan sih Bapak suka baca buku gitu, Pak? Menarik sih. Sejak kapannya Pasep bakal cerita kalau seorang laki-laki yang senang baca buku mungkin bakal dianggap sebagai ahli buku ya, Wah. atau kutu buku dalam Yes. bahasa cupunya. Nerd. Nah, tentu saja Pasep tidak memulai menyenangi buku itu di masa-masa SMA seperti kalian saat ini. Pasep dulu juga sama mengalami masa-masa SMA yang mungkin kayak anak laki-laki pada umumnya senangnya itu nongkrong, modif motor, kemudian ya jalan-jalan touring lah kalau Asik, istilahnya. Asik banget ya, banget Pak. ya. At least suatu hari Pasep kenalan sama seorang perempuan beda kelas. Nah, beda kelas. Jadi dia itu sering ngajakin ketemuan di perpustakaan sekolah. Nah, ini serunya. Kebetulan perpustakaan sekolah Pasep karena di daerah memang wilayah sekolahnya gede, luas. Oh, bagus. Jadi saat itu perpustakaannya comfortable banget. Wih. Dia ada sofanya, Aduh, dia enak banget. selalu ada speaker komputer kecil yang memutar lagu-lagu dulu radio ya, yang lagi Iya. main. Lagu-lagu yang hits di radio pada saat itu. Dari sana kita tahu kalau masuk perpustakaan itu kita nggak bisa serta-merta hanya mungkin ketemu sama sesamuan atau bawa cemilan jajanan, tapi pasti tujuannya kalau nggak pinjem buku ya pasti megang buku lah. Betul. Nah, jadi Pasep tuh jadi mulai pegang-pegang buku. Awalnya cuma biar bisa masuk perpus sama bisa punya waktu lebih lama di perpus sama doi. Gitu ya. Oke, dari sana Pasep tanpa sadari akhirnya memegang suatu buku yang ya dulu mungkin memang lagi populernya pada saat itu. Buku Aku Sumanjaya, penulisnya Sumanjaya. Buku Aku itu adalah buku yang menceritakan tentang Chairil Anwar, biografi Chairil Anwar yang coba ditulis oleh Sumanjaya, tetapi dalam bentuk cerita kehidupan yang nantinya harapannya bisa difilmkan. Namun ternyata si buku itu nggak selesai. Nah, seiring waktu, Pasep kalau ke perpus ngambilnya buku itu. Pasep sambil nunggu doi lagi jajan bakso di kantin, baca-baca tuh dikit-dikit. Dan itu ada di akhir kelas 12. Oh. Dari sana, Pasep ternyata mulai merasa suka dengan buku, terutama bacaan yang bagi Pasep menjadi inspirasi atau inspirasional dalam hidup. Kebetulan orang tua di rumah itu langganan satu majalah dan surat kabar. Majalah itu ada majalah Sunda memang, tapi di sana ada cerpen, ada sajak atau puisi, ada juga beberapa ulasan-ulasan atau esai, bahkan berita-berita kebudayaan. Di koran itu ada pikiran rakyat, ada bagian sastra. Sastra itu namanya pasti masih ingat, Hazanah, judul bagian sastranya. Di masa SMA itu, Pasep ternyata setelah membaca buku Aku Chairil mulai senang tuh sama yang namanya sastra. Akhirnya di rumah, Pasep selalu ngumpulin majalah sama koran, itu iseng-iseng di clipping, ditempel di karton yang ada di kamar. Itu kelas 12 mau ujian nasional.
Oke, dari sana Pasep mulai sadar bahwa mulai agak sok-sok seneng lah, tapi nggak mau terekspos sama orang lain, termasuk doi. Jadi ya mungkin karena ada stereotip cupu nih suka bacaan gitu ya. Dan setelah lulus dari SMA, Pasep juga sama seperti yang lainnya melanjutkan pendidikan dan kebetulan berada di luar kota. Jadi ngekos, lanjutin kuliah. Oke. Dari sana kebetulan program studi yang Pasep ambil itu masuk di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang awalnya Pasep berharap bisa masuk jurnalistik dan sastra Indonesia dulu karena Pasep di daerah lingkungan Pasep itu banyak anak-anak UIN Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sana ada anak-anak jurnalistik, sastra di kampung Pasep sama anak-anak filsafat dari UIN. Pasep merasa bahwa mereka adalah orang-orang keren tuh, yang selalu main tuh pegang buku. Gitu. Gitu. Bukan agak-agak itu. Oke. Ya. Dan dari sana Pasep juga mungkin merasa terbawa sama lingkungan yang seneng bacaan, tapi bacaan-bacaan keren. Karena mereka ya bisa dikatakanlah aktivis kampus lah, aktivis mahasiswa. Jadi kok keren ya, kakak itu kok keren ya. Terus di kampus, kenapa Pasep ngambil Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Mungkin karena salah satunya alasan awalnya karena mungkin Pasep lahir dari keluarga guru. Jadi ibu Pasep adalah seorang guru, dan karena itulah Pasep tidak diizinkan di jurnalistik, tidak diizinkan di sastra, tapi akhirnya masuk di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kebetulan di Bahasa dan Sastra Indonesia di kampus itu setiap bulan setiap mahasiswa diharuskan membaca salah satu buku dan memberikan ulasan oleh salah satu dosen sastra. Nah, dari sanalah mulai Pasep menyukai, menyenangi membaca buku. Wah, gila keren banget. Jadi salah satunya adalah kalau misalnya buat perintis-perintis kayak yang mau kayak Pasep nih bisa banget selalu ke perpustakaan, tapi nggak cuma nemuin doi aja ya, Indonesia. Dan ini baru opening, Chay. Kita belum ke intinya nih. Aku Lihat udah kayak wow banget, amazed banget. Oke, sekarang kita mau kemana sih, Chay? Omongannya. Sekarang nih aku bawa deh arah pembicaraannya ke sekarang Bapak Sep tuh lagi baca buku apa sih? Ini aku lihat ada Sang Alkemis loh guys. Oke, ya buku apa yang sedang dibaca? Sebenarnya ini bukan buku yang sedang dibaca banget sih. Tapi kebetulan Pasep juga menyesuaikan dengan dasi dengan anak-anak SMA yang mungkin akan menjadi penonton podcast ini. Tentu saja buat anak SMA Negeri 82 Jakarta, Pasep spesial di kesempatan kali ini membawakan buku Paulo Coelho, Sang Alkemis. Sebuah buku yang sebenarnya sangat populer, dan ini adalah buku yang diterjemahkan dari luar. Paulo Coelho sendiri merupakan penulis novelis terkenal yang beberapa penghargaan sudah diraihnya. Dan Sang Alkemis, kalau nanti kalian masuk di dunia kampus, di pergaulan intelektual, atau bahkan mungkin di para petualang yang suka naik gunung, traveling, Alkemis adalah salah satu yang mungkin akan dibahas. Dan Pasep kira orang-orang yang suka dengan petualangan, kemudian pemikiran sejati, atau bahkan yang suka kimia, itu pasti membaca Sang Alkemis karena ini populer. Bahkan mungkin di kalangan orang tua kalian dulu menjadi salah satu bacaan wajib di sekolah atau di kampus. Nah, kenapa Pasep membawakan Sang Alkemis Paulo Coelho di sesi ini? Pertama, Pasep ingin kalian sebagai anak pelajar sekolah itu mulai menyadari bahwa pertama, membaca adalah sesuatu kebutuhan. Oke. Yang kedua, upgrade kualitas membaca untuk meningkatkan kualitas hidup kalian. Kalau pertanyaan sederhananya yang biasa muncul adalah, Pak, emang benar membaca dapat meningkatkan kualitas diri kita? Kalau kalian ingin melihat fakta sederhana tentang itu, kalian bisa melihat orang-orang sukses. Rata-rata fotonya itu dengan background rak buku. Betul. Itu betul. Oke, nextnya kita ya, Chay. Amin. Atau bahkan mungkin di kalangan akademis itu ya sesuatu yang wajib. Akademis dan profesional pasti kira adalah sesuatu yang wajib adalah membaca buku. Nah, sekarang kenapa misalnya membawa Alkemis untuk anak SMA? The Simple ini adalah salah satu novel yang ceritanya mengalir, menceritakan tentang satu tokoh namanya Santiago.
Santiago ini diceritakan oleh Paulo Coelho sebagai seseorang yang akan mengejar sesuatu yang dia dapatkan dari sebuah mimpi yang dia yakini akan terbukti nyata. Optimis berarti. Optimis banget. Iya, optimis. Dan Pasep kira cocok bagi siapapun yang merasa tengah ragu tentang kehidupannya. Kok keluarga saya gini ya? Kok kehidupan saya kayak gini ya? Kok orang tua saya nggak terlahir seperti ini dan sebagainya? Membaca Sang Alkemis akan membuat kita sadar tentang sebuah hidup, tentang sebuah visi, kenapa kita harus hidup, kenapa kita hidup dan memperjuangkan kehidupan. Bahkan untuk level-level di atas kalian memang yang sedang patah hati besar, berat-beratnya nih, atau di level-level yang gagal nikah, gagal move on, Sang Alkemis pasti kira akan memberi sebuah kesadaran lain tentang sebuah makna cinta sejati. Wow. Ini seru banget sih. Oke, Pasep kasih cerita sedikit tentang Boleh, Pak. Saya mulai gimana agak-agak sih Paulo Coelho menceritakan tokoh Sang Alkemis ini. Di kelas 12 kita membahas tentang biografi ya. Betul. Oke, dan ini adalah salah satu novel biografinya Alkemis. Jadi menceritakan seorang tokoh alkemis dan perjalanan hidupnya sampai dia mendapatkan sesuatu yang diyakininya dengan tentu saja berbagai macam rintangan dan halangannya. Nah, ada banyak sebenarnya, bahkan untuk level Indonesia itu kita punya beberapa yang serupa atau bahkan ya mirip-mirip. Bumi Manusia misalnya. Oh, iya. Itu adalah sebuah biografi panjang seorang Rilke, Maria Rainer Rilke, yang menjadi tokoh utama di dalam tetralogi Pramudia Anantathur. Pas saya membaca itu di kampus sekitar semester 2 atau baru awal masuk, hampir 1 minggu. Kegiatan Pasep hanya membaca buku itu, keluar hanya untuk kamar mandi, membeli kebutuhan, membeli makan. Setelah itu membaca buku. Tebalnya mungkin seginilah kira-kira 4 buku. Itu menarik dan para intelektual, para orang-orang itu pasti membaca itu. Bahkan ada suatu rumor yang mengatakan bahwa buku Pramudia Tetralogi Bumi Manusia dulu menjadi bacaan wajib di Malaysia. Keren banget. Bahkan diwajibin di luar ya. Iya. Tapi di Indonesia enggak. Di Indonesia enggak, sayang banget. Pramudia Anantathur satu-satunya penulis Indonesia yang hampir memenangkan Nobel Sastra. Dia finalis sastra. Lalu yang menjadi menarik dari kedua hal tersebut adalah bagi Pasep, Bumi Manusia lebih berat karena kompleksitasnya akan dengan sejarah, Iya betul. juga dengan culture, budaya penjajahan pada saat itu. Nah, di Paulo Coelho kita bisa melihat sesuatu yang lebih general tentang kehidupan, tentang mimpi, tentang cinta sejati. Pasep ingat sih di salah satu postingan Pasep di Instagram itu ada salah satu kutipan Paulo Coelho yang paling Pasep ingat, dan kebetulan ya tentang cinta sejati. Pasep nggak terlalu ingat secara jelas, tapi intinya bahwa seseorang itu harus meyakini bahwa jodoh atau cinta seseorang itu tidak akan menghalangi mimpi besar kehidupan seseorang. Wow, jadi bukan Itu yang kayak Pasep untuk tangkap. dreamnya. Kalau tidak salah ingat sekitar 2018 Pasep membuat postingan itu, karena memang Pasep membaca Paulo Coelho itu di tingkat 3 pada saat kuliah lah, sekitar tahun 2010-2011 membaca buku ini. Dulu sampulnya berwarna orange kuning dan ada gambar piramida unta, karena memang bercerita tentang Santiago yang akhirnya ke Persia, ke daerah padang pasir, kemudian bertemu seorang perempuan yang bernama Fatima. Dia sedang misi mencari sebuah ramuan kimia yang dapat mengubah suatu benda menjadi emas, menjadi sesuatu yang berharga. Makanya judulnya bernama Alkemis, karena akan berkaitan dengan kimia. Wow. Dan itu berasal dari mimpi. Dia meyakininya dengan perjalanan panjang, dan dengan berbagai usahanya dia membuktikan bahwa mimpinya adalah sesuatu yang nyata. Wah, Wah. enggak. Ini bagus banget. nggak cuma tentang visi, tapi juga ada perjalanan cintanya. Betul. Keren banget. Gue jadi interest loh, Cai, sama ini. Betul. Abis ini langsung Baca. kita ambil di TU ya. Langsung. Betul banget. Tahu, oke. Perpustakaan 82 keren banget soalnya. Nah, nanti ada di perpustakaan. Dan Pasep juga menyampaikan ke kalian bahwa di sesi ini sengaja Pasep membawakan
buku bacaan tentang sastra fiksi. Ini masuknya kategori sastra fiksi, yaitu novel. Karena ini adalah sesuatu yang membuka cakrawala kita. Jadi kenapa fiksi itu penting? Kenapa sastra masuk dalam kategori novel? Karena dengan membaca karya fiksi ada banyak hal yang dapat membuka pikiran kita, termasuk ini membedakan dengan membaca sinopsis atau bahkan menonton sebuah film. Seorang pembaca yang pernah membaca novel Dylan pasti akan mengatakan film Dylan itu jelek, lebih bagus membaca novelnya. Bahkan film Bumi Manusia Iya. yang digarap beberapa kali terakhir oleh Hanung Bramantyo dengan salah satu film dengan biaya paling besar. Seorang pembaca Bumi Manusia tahu bahwa film itu tidak merepresentasikan Tidak lebih langsung, banyak ya. daripada bukunya. Artinya lebih baik kalian membaca bukunya. buku tersebut. Gitu. Bahkan untuk novel-novel lain seperti Laut Bercerita Iya. atau bahkan novel-novel yang berada di era lama seperti Siti Nurhaliza, bukan Siti Nurbaya. Siti Nurbaya adalah sesuatu yang masih relevan, termasuk Ateis, salah satu novel Ahdiat Kartamiharja yang menjadi salah satu novel dilarang di era pemerintahan Soeharto dulu. Gitu. Oke, Pak Sep berharap semua pembaca atau anak-anak 82 mulai sekarang mulai menyadari bahwa membaca adalah sesuatu yang Betul penting. banget, guys. Harus banget guys, harus. Betul banget, harus tingkatin literasi biar kemampuan berpikir kita itu lebih bagus lagi. Iya, selalu ya kita ingetin terus di setiap episodenya kalau literasi numerasi itu harus banget ditingkatin. Betul banget, Sya. Betul banget juga, Pak Sep. Oke, terima kasih banyak Pak Sep Oke, atas sama-sama. pembawaan hari ini. Tentang guys, keren banget, Keren banget, guys. Aku amazed banget sampai kayak terhenyak gak bisa Iya, ngomong lagi gitu. langsung aja kita ambil abis ini. Wow, bener Abis bener ini kita bener. langsung ambil. Oke, Cai. Oke banget nih. Terima kasih banyak Pak Sep Sama-sama. atas Sukses waktunya selalu. dan pada episode kali ini jujur Keren banget. Keren. Aku sih suka banget. Aku udah penasaran banget. Yes, dan terima kasih juga teman-teman semuanya atas waktunya yang sudah menonton video ini. Aku Lausya Dan aku Caila. Sampai bertemu di dasi selanjutnya. Dadah.